Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Osteo Hasanah dari SMA Negeri 1 Manggar dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu kita akan belajar tentang ilmu faraid. Pada materi yang telah lalu, kita sudah membahas tentang pertama, apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul. Kita sudah membahas tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan. Yang kedua adalah sebab-sebab terjadinya pewarisan. Yang ketiga, sebab-sebab terhalangnya pewarisan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membagi harta warisan. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung harta warisan. Sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 154 dan 155. Di sana dapat kalian lihat ada tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Berikut Ibu tampilkan contoh soal pembagian ahli waris untuk pembelajaran kita hari ini. Agar lebih jelas soal dapat kalian buka pada kolom deskripsi. Setelah kalian membaca soal tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan atau untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Firman kepada ahli warisnya. Yang pertama adalah kalian harus memisahkan antara harta milik pribadi dan harta bersama. Yang pertama adalah memisahkan harta Pak Firman sebelum menikah dan istrinya. Setelah itu, jika ada harta milik bersama, maka harus dipisah mana harta milik Pak Firman dan mana harta milik istrinya. Karena pada hakikatnya tidak ada percampuran harta karena pernikahan. Mari kita perhatikan layar berikut. Pada layar terlihat jumlah atau didapatkan jumlah keseluruhan harta dari Pak Firman dan istrinya adalah 245 juta. Jika kita bagi dua, maka didapatkan angka 122.500.000 rupiah. Setelah kita dapatkan harta pribadi milik Pak Firman dan istrinya, maka kita jumlahkan harta bawaan milik Pak Firman sebelum menikah. Harta bawaan Pak Firman adalah 21.500.000 rupiah. Jika ditambahkan, didapatkanlah angka 144 juta rupiah. Setelah itu, kalian boleh membuka tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Kalian lihat di sana bagian istri. Iya. Didapatkan bagian istri, yang pertama adalah 1/4. Jika tidak memiliki anak. Dalam kasus ini, istri memiliki 2 orang anak, maka jatah istri adalah 1/8. Selanjutnya kita lihat lagi di tabel ayah mendapatkan 1/6 karena almarhum memiliki anak. Kemudian kita kalikan 1/8 dengan 144 juta, demikian juga dengan ayah. 1/6 kita kalikan dengan 144 juta. Didapatkan jatah istri adalah 18 juta, sedangkan jatah ayah adalah 24 juta. Kita jumlahkan 18 juta dengan 24 juta, didapatkan 42 juta. Jadi, selanjutnya adalah yang kita lakukan mengurangi harta awal dengan harta yang telah dibagikan untuk istri dan ayah. 144 juta kita kurangi dengan 42 juta. Didapatkan 102 juta. Kenapa anak perempuan dan anak laki-laki tadi tidak dihitung secara bersamaan bersama istri dan ayah? Karena pembagian untuk anak laki-laki adalah asobah binafsi, sedangkan anak perempuan adalah asobah bil ghair. Maksudnya adalah anak perempuan mendapatkan sisa karena dia bersama dengan anak laki-laki. Maka setelah kita menghitung jatah istri dan ayah, harta sisa tersebutlah yang akan kita bagikan untuk anak. Kita dapatkan tadi angka untuk harta sisa adalah 102 juta.
Bagaimana cara menghitung harta sisa ini? Perhatikan layar berikut. Pada layar, Ibu akan menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki pada hakikatnya adalah 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Bisa diperhatikan pada layar? Ya. Jadi bisa kita anggap adalah anak Pak Firman itu 3 orang. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sehingga pembaginya nanti kita tulis 3. Perhatikan pada layar kembali. Untuk bagian anak laki-laki adalah 2/3 dikali dengan 102. Sedangkan untuk anak perempuan adalah 1/3 dibagi dengan 102. Maka didapatkan hasil bagian anak laki-laki adalah 68 juta. Sedangkan bagian anak perempuan adalah 34 juta. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Minggu depan kita akan berjumpa lagi insya Allah pada perhitungan harta warisan pada kasus Rod dan Aul. Ibu akhiri, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.